Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan ya, teman-teman ya, dari soal prediksi pertama yang tadi sudah teman-teman kerjakan, begitu. Soalnya ada kurang lebih 12 nomor ya, teman-teman ya. Untuk soalnya sendiri luar biasa cukup panjang ya, karena ini merupakan soal prediksi. Jadi ya kita prediksi yang agak sulit-sulit. Oke, tapi nggak masalah. Nanti boleh dibantu dibaca ya Mbak Laras dan Mbak Riri untuk soalnya. Yuk kita mulai ya ke soal nomor 1. Yuk silakan Mbak Laras dulu ya soal nomor 1. Oh iya Mbak, Anda seorang lajang dan belum menikah meskipun sudah cukup dewasa dan mapan. Banyak keluarga, kerabat, serta sahabat Anda sering menanyakan kapan Anda akan menikah. Pertanyaan itu cukup membuat Anda bosan untuk menjawab. Pertanyaan seperti kapan menikah, kapan ada undangan pernikahannya, kapan duduk di pelaminan, kalah sama yang usianya lebih muda, merupakan beberapa contoh pertanyaan dan bahasa sindiran yang sering dilontarkan. Respon Anda atas pertanyaan terhadap Anda yang masih melajang adalah Oke, yang mana nih? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Misalkan ketika teman-teman Lebaran, Idul Fitri, atau misalkan ada acara keluarga begitu ya, yang mengharuskan Anda ketemu dengan sanak saudara Anda ketemu dengan teman-teman lama Anda. Terus pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering kali kita jumpai begitu ya. Nah, berarti ketika kita nih dapat pertanyaan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Ini termasuk soal sosial budaya ya, teman-teman ya. Mbak. Saya akan menyampaikan bahwa saya sebenarnya sudah memiliki keinginan yang besar untuk segera menikah, namun belum mendapat jodoh yang tepat saat ini. Oke, ya. Kita menyampaikan bahwa saya sebenarnya juga udah pengen nikah nih, cuman belum ketemu aja sama jodohnya. Ada kemungkinan betul ya, yang A, yang B, saya menyampaikan bahwa jodoh sudah pasti ada, hanya menunggu waktu saja dan pasti akan menikah pada saatnya nanti. Ini juga boleh ya. Yang C, saya akan menjawab bahwa saya pasti akan menikah dan memang berkeinginan untuk menikah serta minta doa restu ya. Ada kemungkinan betul juga. Yang D, merasa bosan, kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E, membalas dengan sindiran, tentunya juga kurang tepat. Jadi pilihannya kita hanya di A, B, C. Soal ini terkait dengan soal sosial budaya ya teman-teman ya. Karena sekali lagi pertanyaan seperti ini tuh sering dilontarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita cek ya jawabannya yang mana, yang A, B, atau yang C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya Mbak ya. Saya akan menjawab bahwa saya akan menikah nantinya ya. Dan di sini meminta doa restu. Jadi di sini Anda lebih tegas begitu ya. Lebih tegas di dalam mengambil sikap. Tegas dalam bersikap ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman, itu kita harus menyikapi atau meresponnya dengan tegas. Yuk kita lihat ya skornya ya. Kita lihat untuk skornya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi menjelaskan bahwa Anda itu juga pengen nikah nih. Dan di situ Anda juga meminta doa restu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti silahkan seperti biasa kalau ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, langsung boleh diinterupsi aja ya. Yuk, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Yuk, gantian boleh dibaca Mbak Riri. Bisa dibantu dibaca Mbak? Ya Mbak. Oke, silahkan. Anda bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan setiap hari Anda berangkat menggunakan mobil pribadi. Saat akan melakukan perjalanan dinas keluar kantor, mobil dinas rusak dan beberapa rekan kerja Anda menyarankan untuk menggunakan mobil pribadi Anda. Kondisi mobil Anda sering mengalami kerusakan karena usianya cukup tua. Sikap Anda Yang mana nih?
B, C, D, atau yang E? Yang A, Mbak. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, kondisinya sedang urgent ya, kondisinya sedang penting. Jadi ada urusan kantor, begitu menggunakan mobil pribadi ya. Saat Anda melakukan perjalanan dinas keluar kantor, mobil dinas rusak dan beberapa rekan kerja Anda itu menyarankan untuk pakai mobil Anda dulu. Padahal mobil Anda itu apa? Sudah cukup tua usianya ya dan posisinya sudah tidak memungkinkan begitu ya untuk perjalanan jauh. Berarti kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita apa nih teman-teman? Ini kaitannya dengan sebentar. Ini kaitannya dengan profesionalisme yang ditumpangi apa teman-teman? Sosial budaya ya. Karena kalau misalkan kita berada di kantor itu sering ya, misalkan perjalanan dinas atau misalkan rapat begitu, pakai mobil kamu dulu deh atau pakai kendaraan kamu dulu deh. Nanti terus bensinnya diganti gitu ya. Ini adalah hal yang lumrah ya teman-teman ya. Hal yang lumrah kita temukan di dalam kegiatan atau aktivitas di kantor. Tapi dengan catatan mobilnya harus sehat ya. Ini karena mobilnya nggak sehat, berarti yang mana? Saya akan menyetujuinya. Ini agak kurang tepat ya. Saya akan menyetujuinya, saya juga akan menjelaskan, oke, yang A ada kemungkinan betul, mohon maaf, yang A ada kemungkinan betul. Yang B menyarankan untuk menyewa mobil, karena sudah ada biayanya tersendiri ya. Selain itu juga menjelaskan bahwa kondisi mobil Anda tidak memungkinkan. Ada kemungkinan betul. Yang C memperbaiki dulu mobil kantor yang rusak, kurang tepat ya. Yang D akan memberi saran untuk menggunakan mobil atasan atau rekan kerja lain yang kondisinya lebih bagus, ada kemungkinan betul. Yang E saya tidak setuju, kurang tepat. Yang mana nih teman-teman? Dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita cari aman ya. Kenapa kita harus cari aman? Karena sekali lagi di sini kondisinya itu adalah kondisi urgent ya. Oke, yang mana berarti yang A, yang B, atau yang D? Kemana? Yang A, yang B, atau yang D? Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik menyewa mobil saja. Kenapa menyewa mobil? Karena kondisi mobil Anda tidak memungkinkan. Kecuali di dalam soal itu disebutkan bahwa kondisi mobil Anda memungkinkan untuk dipinjam, maka jawabannya adalah yang A, menyetujui ya untuk kelancaran kegiatan kantor. Tapi karena mobil Anda sudah tua dan posisinya tidak memungkinkan, ya ada kemungkinan nanti mogok dan segala macam, maka jalan yang terbaik adalah menyewa mobil. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lihat ya skornya. Nih ya teman-teman ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ya. Oh, ini skornya kebalik ya sebentar. Harusnya BA dulu. Bentar. Oke. Mbak, Iya, yes. soal yang di chat sama yang di slide beda ya, Mbak? Beda kah, Mbak? Yang prediksi satu? Ya, soal tadi pas dibuka udah ada kuncinya yang di chat, Mbak. Oh, bentar-bentar. Apa saya salah upload ya sebentar? Yang di share itu tuh udah ada kunci jawabannya langsung. Oh iya, Kak. Judulnya apa, Mbak? Prediksi satu tadi. Apa, Mbak, tadi, Mbak? Bentar ya, coba-coba. Saya cek ya. Aduh, maaf. Bentar.
Yang mana ya? Saya tadi salah upload ya. Bentar ya. Yang saya upload soal Kalau yang tadi itu kaitannya yang ada yang mau mengikuti tes, Mbak. Mau tes kayak seperti teknik apa tadi yang saya baca yang pertama. oh, alah. Oh, Makanya tadi oh, jawabnya lama, Mbak mikir dulu. oh. Oh, ini ada yang edit nih berarti. Oke. Ini yang soal yang tadi yang saya share, teman-teman udah pernah dibahas belum? Belum pernah? Udah pernah dibahas belum? Soalnya itu tuh soal untuk yang kemarin pembahasan kelas bundling tanggal 17 Agustus itu teman-teman udah dapat belum? Saya pernah ikut yang bundling itu, Mbak. Udah pernah ya berarti ya. Yaudah kita kalau gitu bahas yang ini aja ya teman-teman ya. Saya share soal yang baru ya. Nanti kita bahas sambil jalan aja. Bentar. Saya share ya. Oh, coba deh. Ini berarti ada yang langsung mengerjakan di Drive. Siapa sih ini peserta nih? Bentar ya. Saya share soal yang hari ini ya, karena saya ingat kalau nggak salah Mbak Riri kemarin ikut kelas bundling ya tanggal 17, makanya kan teman-teman berarti udah pernah ngerjain. Oke, hapus saja deh ini. Bentar ya, soal coba bisa di-download nggak? Coba ya. Ini yang soal tadi bisa di-download nggak teman-teman? Coba ya. Coba. Itu bisa di-download nggak? Saya tuh soalnya settingannya available to edit gitu, jadi ada yang mengerjakan langsung di situ. Bisa di-download nggak? Atau butuh akses ya? Bisa di-download atau butuh akses? Bisa? Bisa enggak, Mbak Laras, Mbak Riri? Boleh Pakai diinfo? minta akses dulu ya, Mbak. Oh, harus akses dulu ya. Bentar. Aduh, sebentar. Get link. Anyone with the link. Coba, kalau yang ini linknya, yang terakhir ya. Yang terakhir, bisa nggak? Bisa langsung di-download nggak? Kalau yang tadi itu, saya settingannya available to edit, jadi ada yang langsung peserta mengerjakan di situ. Yang ini bisa nggak? Sudah bisa, Mbak. Bisa ya? Oke. Yuk, maaf ya teman-teman ya. Kita lanjut ya, nggak apa-apa ya sambil jalan aja ya. Oke, ini yuk kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nggak apa-apa nanti pelan-pelan dikerjain ya. Tadi Mbak Riri udah, Mbak Laras lagi yuk soal nomor 3 yuk. Ini soalnya cukup mantap, cukup panjang ya. Panjang, Mbak. Oke, silakan boleh dibaca. Ada seorang teman kerja Anda yang sering bermasalah dengan Anda terjebak dalam lift dan menghubungi Anda lewat chat WhatsApp untuk membantunya.
Sebenarnya teman kerja Anda tersebut dulunya cukup akrab dengan Anda, tapi karena ada sebuah konflik masalah pribadi, menyebabkan hubungan Anda dengan dia menjadi renggang. Sikap Anda. D, Mbak, mungkin ya. Oke, ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan soal jejaring kerja ya, teman-teman ya. Kaitannya dengan soal jejaring kerja. Jejaring kerja ya. Kenapa masuk ke dalam soal jejaring kerja? Karena pada soal ini ya, Anda itu sedang punya masalah ya, tapi masalahnya adalah masalah pribadi. Begitu terkait dengan rekan kerja Anda. Jadi Anda punya rekan kerja, terus Anda berkonflik sama dia, tapi konfliknya ini konflik pribadi yang membuat hubungan Anda itu renggang. Sampai pada suatu ketika rekan kerja Anda ini terjebak nih di dalam lift, lalu menghubungi Anda lewat WhatsApp. Berarti kan ini kondisinya dia sedang mengalami kesulitan ya, teman-teman ya. Kondisinya dia sedang mengalami musibah, terjebak di dalam lift. Berarti apa yang kita harus lakukan tentunya adalah membantu ya, teman-teman ya. Membantu. Yang A, saya akan menanyakan kepadanya kenapa dia menghubungi, kurang tepat ya. Ini berarti baper ya, yang A. Yang B, saya akan menanyakan kepadanya hal yang terjadi sehingga ia bisa terjebak. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Yang C, saya akan menolongnya dan memintanya untuk bersabar. Ada kemungkinan betul. Yang D, saya akan segera menghubungi security, ada kemungkinan betul, ya. Yang E, saya akan membantunya setelah pekerjaan saya selesai. Ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena kalau posisi terjebak di lift itu bisa jadi dia kehabisan oksigen ya, karena kan nggak ada ventilasi ya kalau di lift ya. Berarti pilihannya antara yang C atau yang D, teman-teman. Yang mana? Hati-hati ya di sini ya. Kita kalau misalkan kita mau memilih yang C, kira-kira kita bisa membantunya nggak? Atau kita punya keahlian untuk memperbaiki lift yang rusak nggak? Enggak Mbak. ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, menghubungi bagian security untuk untuk membantu teman saya tersebut. Jadi di sini kita lebih ke menempatkan diri ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita jawab yang C, apakah kita mau membuka pintu lift itu dengan apa? Kan nggak tahu ya, justru malah nggak efektif. Jadi yang paling tepat adalah menghubungi security. Untuk apa? Untuk dibantu. Ya, dan kita segera menyusul seharusnya. Tapi karena nggak ada pilihannya, jadi kita menghubungi security untuk membantu. Ya, ini terkait dengan soal jejaring kerja. Kita lihat ya skornya ya. Ini ya skornya. Jadi yang skornya 5 itu adalah yang D, yang dadu ya. Oke. Dari 3 soal ini ya, dari 3 soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau sharing. Ada yang mau sharing dulu atau ada yang mau tanya dulu? Tidak, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Yuk, silahkan Mbak Riri lagi yuk soal nomor 4 yuk. Saat sedang sibuk mengerjakan suatu tugas, tiba-tiba rekan kerja Anda mendatangi meja kerja Anda dan menyampaikan bahwa komputernya rusak. Ia ingin meminjam komputer Anda karena dia harus segera menyelesaikan tugas dari atasan yang harus segera diselesaikan. Padahal saat itu Anda juga sedang memiliki pekerjaan penting yang juga harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Sikap Anda atas permintaan rekan kerja tersebut adalah yang B. Oke. Ini kita lagi sama-sama ada deadline ya teman-teman ya. Sama-sama dikejar pekerjaan, lalu rekan kerja Anda laptopnya itu rusak.
Ya, dia berniat untuk meminjam laptop milik Anda. Padahal Anda juga sedang mengerjakan pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Berarti sikap kita harus ngapain nih, teman-teman? Ini terkait dengan apa? Terkait dengan jejaring kerja, ya. Dan juga tentang apa? Profesional. Profesionalisme. Profesional ya. Oke. Berarti yang mana nih saya akan mengajaknya ke mejanya untuk mengecek kondisi komputer agak kurang tepat ya. Karena satu, Anda sedang ada pekerjaan, dua, Anda juga bukan ahli IT. Yang B, saya tidak akan memberi komputer untuk dipinjam karena saya juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikannya. Saya akan menjelaskan bahwa barang elektronik itu rentan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, saya akan menanyakan deadline-nya. Ada kemungkinan betul nih yang C. Yang D, saya akan menyarankannya untuk menghubungi teknisi IT. Sambil menunggu teknisi IT memperbaiki komputernya, saya akan meminjamkan komputer saya bila deadline-nya lebih awal. Ada kemungkinan betul. Yang E, saya akan menyampaikan kepadanya bahwa saya sedang mengerjakan pekerjaan juga. Atas masalah yang dihadapi oleh teman saya tersebut, saya menyarankan untuk menyampaikan kepada atasan agar mendapatkan arahan dan dispensasi batas waktu penyelesaian tugas yang sedang dikerjakan. Ada kemungkinan betul. Yang mana nih teman-teman? C, D, atau yang E? Saya Mbak. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini posisinya Anda berdua itu sedang dikejar deadline. Jadi Anda berdua sedang sama-sama mengerjakan pekerjaan secara bersamaan. Kalau misal Anda menjawab yang D, begitu ya, menyarankan untuk menghubungi teknisi bidang IT, kita nggak tahu ya butuh waktu berapa lama ya teman-teman ya untuk memperbaiki laptop itu ya. Bisa jadi butuh waktu 2 hari, bisa jadi hanya butuh waktu 1 jam, kita nggak tahu. Jadi ketika dalam kondisi yang mendesak seperti ini, lebih baik Anda berkonsultasi, Anda meminta pertimbangan kepada atasan, ya, karena sama-sama sedang dikejar deadline. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Yuk kita sama-sama lihat skornya. Ini ya teman-teman ya untuk skornya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya, Mbak Laras. Boleh dibantu dibaca ya soal nomor 5? Mbak. Anda memiliki bawahan yang cukup berkompetensi. Setiap ada tugas yang diberikan mampu diselesaikan secara profesional. Bawahan Anda tersebut dahulu merupakan atasan Anda, namun karena kurangnya pendekatan politis dengan manajemen puncak, ia diganti dan penggantinya adalah Anda sendiri. Semenjak menjadi bawahannya, Anda sering dimarahi karena pekerjaan Anda dinilai kurang sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan. Saat menjadi atasan, Anda mengakui dirinya sangat profesional, berkompeten, memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni untuk memimpin sebuah divisi kantor Anda. Sikap Anda terhadap mantan atasan yang sekarang menjadi bawahan tersebut adalah Yang mana? C, Mbak. Oke. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan profesionalisme ya, teman-teman ya. Kaitannya dengan profesionalisme.
Kaitannya dengan profesionalisme. Jadi yang menjadi bawahan Anda, ya, bawahan Anda itu sebenarnya adalah siapa? Atasan Anda, begitu ya. Atasan Anda, namun karena ya permasalahan politik begitu, yang yang dipromosikan itu adalah Anda. Padahal sebenarnya memang yang bersangkutan atau bawahan Anda itu dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus ya, sangat profesional, berkompeten dan memang mumpuni di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di pekerjaan. Berarti sikap kita terhadap mantan atasan yang sekarang menjadi bawahan kita, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang mana? Oke, yang A, saya memperhatikan kinerja dan hasil kerja sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan seperti dulu. Yang menjadi alasan ia memarahi saya, ini kurang tepat ya teman-teman ya, berarti ini ada konflik pribadi, yang A. Yang B, memantau pekerjaan yang ia selesaikan dan melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan harapan yang ia tekankan kepada saya saat menjadi bawahannya. Ini juga agak kurang tepat ya. Yang C, saya akan belajar dari pengalaman saat menjadi atasan. Ya, saat menjadi atasan saya. Ini ada kemungkinan betul. Ya, yang D, saya akan memperlakukan dirinya selayaknya bawahan yang lain. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang D ini berarti adil ya. Oke, yang E, saya akan memperlakukannya secara khusus, sekalipun saat menjadi atasan saya sering dimarahi. Ini kurang tepat ya. Oke, berarti yang mana teman-teman? Yang C atau yang D? Yang mana? Kaitannya dengan bawahan kita punya kompetensi jauh lebih baik dibandingkan dengan kita sebagai atasan. Yang mana teman-teman? Oke, yang mana? Kalau dari profesionalismenya mungkin dia ya Mbak ya, tapi dari pengalamannya yang bisa digali sih. Oke, yang C ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi saya akan belajar dari pengalamannya saat menjadi atasan. Jadi di sini kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh malu ketika memang ada orang lain ya, ada teman rekan kerja kita yang punya kompetensi jauh lebih baik dari Anda boleh untuk belajar darinya. Anda boleh untuk berguru dari orang tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan belajar dari pengalamannya. Oke. Nah, di sini kenapa jawaban C itu tepat? Karena di sini tidak ada keterangan Anda memberikan perlakuan khusus, tidak ya dari pilihan C ini, tetapi di pilihan C ini Anda justru belajar dari pengalaman yang dimiliki. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat ya skornya ya. Kita lihat skornya. Ya, skornya ini ya. Jadi yang C skornya 5 dan yang yang D skornya 4. Yang C ini berarti Anda apa? Mau belajar. Ya, mau belajar dari orang lain. Dari orang lain. Kalau yang ini, ya, yang D ini, berarti Anda mengedepankan profesionalisme. Loh, berarti kita nggak boleh mengedepankan profesionalisme. Boleh ya, teman-teman ya. Yang pilihan C itu menjadi tepat karena di situ tidak ada keterangan Anda memberikan perlakuan khusus. Jadi boleh-boleh aja kalau kita mau belajar dari rekan kerja kita yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yuk, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Dari 5 soal yang sudah kita bahas, ada yang mau tanya dulu teman-teman? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Mbak, boleh tanya Mbak? Boleh, silakan. Untuk kasus nomor 5 tadi,
apa ya namanya, sebenarnya saya masih agak bingung ya Mbak ya, karena kan memang ketika membicarakan profesionalisme artinya kan kita harus apa ya, bersikap memperlakukan bawahan kita sesuai Adil dengan begitu ya. gitu. Padahal kan tadi kan sebenarnya ada embel-embel bahwa sebelumnya yang bersangkutan adalah atasan kita seperti itu. Padahal kan memang ilmunya lebih banyak sebenarnya dibanding kita kayak gitu. Berarti kalau posisinya ada atasan yang lebih pintar, kemudian dia menjadi bawahan kita, artinya kita tetap mencari ilmu ke atasan terlebih dahulu, seperti itu ya Mbak ya? Oke, jadi gini Mbak, bukan, mungkin kita nggak ngomongin atasannya. Kalau misalkan ada teman satu tim atau rekan kerja Anda satu tim begitu, atau bawahan Anda yang posisinya kompetensinya jauh lebih pintar, jauh lebih berpengalaman, kita harus bisa belajar dari orang tersebut. Dengan catatan apa? Kita tidak bersikap diskriminatif antara bawahan itu dengan teman-temannya yang lain. Ya, kenapa jawaban C menjadi tepat? Karena coba kita baca, saya akan banyak belajar dari pengalamannya saat menjadi atasan. Sekalipun ia adalah bawahan saya, namun lebih berpengalaman dari saya. Selain itu, saya juga sudah mengenalnya sebagai orang yang mampu bekerja secara profesional. Jadi di sini nggak ada keterangan bahwa saya akan mengunggulkan dia atau saya akan mengedepankan dia di dalam tim. Nggak ada. Maka jawaban saya tepat. Tapi ya, kalau misalkan jawaban saya itu ada tambahan begini, saya akan belajar dari pengalamannya dia, begitu ya. Saya akan selalu menunjuknya untuk menjadi prioritas di dalam kelompok. Nah, itu salah. Itu salah. Kalau misalkan yang C ada embel-embel seperti itu, jawaban yang harus dipilih adalah yang D, yang dadu, memperlakukan selayaknya bawahan yang lain. Gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa. Oke, ya kita lanjut lagi. Kalau gitu ke soal nomor 6, Mbak Riri, boleh dibantu dibaca Mbak soal nomor 6? Perusahaan tempat Anda bekerja sedang menghadapi masalah dan mengalami penurunan performa di mana keuntungan terus mengalami kemerosotan selama beberapa bulan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pimpinan perusahaan membentuk sebuah tim khusus yang berisi orang-orang yang kompeten pada beberapa bidang yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Anda adalah salah satu dari anggota tim tersebut. Setelah berjalan 6 minggu, hasil kerja tim yang dibentuk tidak memberikan hasil yang signifikan dalam membantu solusi bagi perusahaan, sehingga pimpinan perusahaan melakukan evaluasi terhadap kerja anggota tim. Tanpa disengaja, beberapa lembar dokumen yang dibawa oleh sekretaris direksi jatuh ke lantai depan ruang kerja Anda. Anda pun menemukan dokumen tersebut. Salah satunya berisi surat rekomendasi pemberhentian salah satu anggota tim khusus yang dibentuk. Anggota tim yang akan diberhentikan dalam surat tersebut adalah teman akrab Anda. Sikap Anda yang D. Oke, ya. Ini kaitannya soal nomor 6 ini Anda tidak sengaja membaca begitu ya, dokumen yang bersifat rahasia. Kebetulan dokumennya itu jatuh begitu, jatuh di jalan gitu ya. Bukan di jalan sih, jatuh di lorong kantor mungkin ya dari soal ini ya. Terus dari dokumen itu Anda tahu bahwa salah satu teman Anda ya itu akan diberhentikan, ya akan diberhentikan. Berarti sikap kita harus ngapain teman-teman? Ini lagi-lagi soal nomor 6 ini terkait dengan satu terkait dengan jejaring kerja dan yang kedua adalah tentang profesionalisme. Ya, satu jejaring kerja ya. Dan juga apa? Profesionalisme. Profesional ya. Nah, berarti yang mana akan menceritakan jelas kurang tepat ya. Yang B akan menceritakan lagi kurang tepat. Saya akan menemui pimpinan perusahaan, ini juga
kita melangkahi ya, kurang tepat. Yang D akan diam saja, ada kemungkinan betul. Yang E akan berusaha memotivasi teman saya, ada kemungkinan betul. Yang mana teman-teman? Kalau misalkan peristiwa seperti ini atau kejadian seperti ini terjadi kepada Anda, yang mana? Yang D atau yang E? Jawabannya betul ya Mbak, yang D ya. Jadi lebih baik Anda diam saja, pura-pura apa? Pura-pura nggak tahu. Karena apa? Sekali lagi itu terkait dengan rahasia. Rahasia apa? Rahasia perusahaan ya. Oke, dan Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya hak untuk membeberkan kepada rekan kerja Anda yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang dadu. Lebih baik diam saja. Oke, perusahaan. Oke, rahasia perusahaan gitu ya. Yuk, dari soal ini ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 7. Silahkan ya kalau ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau sharing dulu boleh? Silahkan. Belum, Mbak. Sebenarnya saya mau Oke. nanya soal, Mbak, tapi Boleh, kebetulan boleh. bukunya lagi nggak tak bawa, Mbak. Kalau Oke. besok boleh, Mbak. Soalnya tentang apa? Ingat nggak? Soal TKP, Mbak. Oke. Agak-agak lupa, Mbak. Oke, Ada oke. beberapa. Ya, Mbak. Besok nggak apa-apa ya, Oke. Mbak ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Besok kita masih ketemu lagi. Anda ikut soal simulasi itu nggak sih? Saya lupa. Simulasi. Belum diinfokan lagi, Mbak. Oh, belum diinfokan ya. Oke, oke. Yuk, kita lanjut ya. Kalau gitu ke soal nomor 7, Mbak Laras lagi boleh dibantu dibaca ya. Iya, Mbak. Anda seorang Muslim dan merupakan pegawai bekerja di sebuah perusahaan jasa. Anda sangat taat dalam menjalani ibadah, termasuk salah satunya selalu berusaha sholat di awal waktu dan berjamaah. Ketika rapat evaluasi bulanan terkait program yang dijalankan perusahaan yang berlangsung saat azan asar, anggota rapat tersebut ada yang memiliki keyakinan sama dengan Anda dan ada juga yang berbeda keyakinan. Dapat terus berlangsung hingga masuk waktu sholat asar dan akan berakhir sekitar 20 menit lagi. Sikap Anda Mbak. Oke. Saya akan mengikuti rapat. Oke. Nah, ini kaitannya dengan apa, teman-teman? Dengan profesionalisme ya. Iya, betul sekali dengan profesionalisme. Profesionalisme ya. Jadi di sini Anda lagi rapat nih, tapi rapatnya itu nabrak waktu sholat ya. Jadi berbarengan dengan waktu sholat asar ya. Berarti di sini apa yang kita bisa lakukan, teman-teman? Apakah kita akan meminta rapatnya untuk berhenti atau gimana? Yang A, saya akan mengikuti rapat hingga selesai dan memastikan bahwa ketika rapat selesai masih ada waktu untuk sholat asar. Ada kemungkinan betul. Yang D, meminta pimpinan rapat untuk menghentikan sementara. Kurang tepat ya. Yang C, memberikan kode. Ini juga kurang tepat. Yang D, meminta izin untuk keluar sekitar 15 menit. Ada kemungkinan betul ya. Yang E, saya meminta pemimpin rapat untuk menghargai anggota rapat. Kurang tepat. Berarti yang mana? Antara yang A atau yang dadu? Jawaban yang paling tepat betul ya Mbak Laras ya, yang ini ya. Saya akan mengikuti rapat hingga selesai karena tidak bisa meninggalkannya di tengah-tengah. Ini kaitannya dengan profesionalisme ya teman-teman ya. Tetapi meskipun Anda mengikuti rapat, tetapi pastikan juga bahwa waktu sholat asar itu masih panjang dan Anda tidak meninggalkan ibadah yang sudah harus wajib dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yuk kita lihat ya untuk skornya. Ini ya teman-teman ya untuk skornya. Jadi yang A itu skornya 5 dan yang D itu skornya yang 4.
Oke. Ya, kita lanjut ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 8. Boleh dibantu dibaca ya, Mbak Riri? Anda merupakan pegawai sebuah instansi pemerintahan. Anda bekerja dalam satu ruangan dengan 4 orang rekan kerja lain dan meja kerja Anda berada di bagian belakang. Ketika menjelang waktu istirahat kantor dan untuk makan siang, Anda melewati meja kerja teman Anda yang masih duduk untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Ketika melewati meja kerja teman Anda tidak sengaja melihat di layar monitor komputernya tampilan situs konten dewasa. Padahal yang Anda tahu teman Anda tersebut orang yang sangat memahami nilai-nilai moral, bekerja secara profesional dan cukup cerdas dibandingkan dengan rekan kerja lain di ruangan tersebut. Hal yang Anda pikirkan tentang teman kerja Anda tersebut adalah yang Mbak. Yang A ya. Oke. Agak serba salah ya dari soal nomor 8 ini ya, teman-teman ya. Ini berarti terkait dengan apa nih? Terkait dengan jejaring kerja ya. Ya, jejaring kerja. Berarti yang mana nih yang bisa kita lakukan, teman-teman? Yang A, dia udah dewasa. Tentu hal yang dia lihat dan dia cari sudah menjadi tanggung jawab moralnya. Ada kemungkinan betul. Yang B sangat berkebalikan dengan sifat dan karakter yang diketahui orang banyak. Agak kurang tepat ya. Yang C, saya merasa masih banyak yang lebih buruk dari kebiasaannya. Kurang tepat juga. Yang D, Anda positive thinking. Saya yakin dia tidak sengaja membuka situs tersebut. Ada kemungkinan betul. Yang E, mungkin dia tidak memiliki keinginan untuk bla bla bla. Ini kurang tepat ya. Berarti pilihannya tinggal yang A atau yang D. Yang mana kalau kita berada di posisi ini? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang dadu ya, teman-teman ya. Jadi di sini Anda tetap berusaha untuk berpikiran positif. Mungkin yang bersangkutan tidak sengaja. Yuk kita lihat skornya. Ini ya, teman-teman ya. Iya, ya. Yang E ini skornya 4 karena ini dia juga positive thinking ya. Mungkin dia cuman pengen lihat informasi gitu kan, positive thinking. Oke, jadi kalau menghadapi kaitannya dengan rekan kerja itu, dia mengalami suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, kita tetap harus positive thinking ya. Oke, yuk dari sini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Ada yang mau bertanya dulu teman-teman dari sini? Cukup bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 9. Mbak Laras, boleh dibantu dibaca yuk soal nomor 9? Iya, Mbak. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berjalan begitu cepat sehingga arus informasi tidak dapat dibendung. Selain memiliki banyak manfaatnya, kemajuan teknologi itu dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial. Salah satunya banyak berita hoax yang beredar melalui media sosial yang cenderung memicu terjadinya pemecahan dan konflik di tengah masyarakat. Anda sebagai aparatur negara di bawah naungan Kementerian Informasi dan Komunikasi tergabung dalam tim pengendali berita hoax.
Salah satu tugas utama Anda adalah memantau peredaran informasi hoax dan mengawasi akun sosial media yang menyebarkan informasi hoax. Saat menjalankan tugas, Anda menemukan bahwa salah satu akun sosial media yang gencar memberikan informasi hoax adalah milik saudara Anda, meskipun bukan pihak pertama yang membuat kabar sesat tersebut. Sikap Anda apa ya, Mbak ya? B mungkin ya, Mbak ya. Oke, ya. Ini kaitannya dengan apa, teman-teman? Kaitannya dengan TIK ya. Kaitannya dengan berita hoax. Kaitannya dengan berita hoax ya. Berarti yang mana nih? Yang melakukan penyebaran berita hoax siapa? Yang melakukan berita hoax siapa? Saudara ya. Nih, perkembangan TIK berjalan begitu cepat sehingga arus informasi tidak dapat dibendung. Selain memiliki banyak manfaatnya, kemajuan TIK itu dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah berita hoax. Ya, Anda sebagai ASN di bawah naungan Kominfo bergabung dalam tim pengendali berita hoax. Salah satu tugas utama Anda adalah memantau peredaran informasi berita hoax dan mengawasi akun media sosial. Saat menjalankan tugas, Anda menemukan bahwa ada satu akun media sosial yang gencar membagikan informasi, yaitu kebetulan milik saudara Anda. Berarti yang mana, teman-teman? Saya akan meminta saudara saya menghapus. Ada kemungkinan betul ya. Yang B, saya akan meminta saudara saya untuk menghapus informasi hoax yang dibagikan akun media sosialnya dan mengingatkan untuk berhati-hati. Ada kemungkinan betul ya. Yang C, saya akan mendiamkannya dengan sesekali menyinggung informasi kurang tepat ya. Yang D, mengajak berdiskusi, ada kemungkinan betul akan menceritakan kepada orang tua saya salah. Hati-hati di sini kita sebagai apa? ASN ya teman-teman ya. Sebagai ASN yang bertugas untuk apa? Pengendali berita hoax. Berarti yang mana? Yang A, B, atau yang E? Yang A, yang B, atau yang E? Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi yang B dulu baru yang A. Anda akan meminta saudara Anda untuk menghapus berita tersebut. Ya, dan mengingatkannya untuk apa? Berhati-hati di dalam memberikan informasi yang belum diketahui benar salahnya. Ya, yang B ini Anda memberikan apa? Edukasi. Memberikan edukasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang A ini juga betul ya teman-teman ya, tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau yang A ini Anda apa? Memberikan nasihat. Boleh nggak memberikan nasihat? Boleh ya. Tapi kalau Anda memberikan nasihat dan orang yang Anda berikan nasihat itu nggak berkenan, akan memicu konflik. Sehingga dia tidak sempurna nilainya. Jawaban yang paling tepat yang B ya teman-teman ya. Meminta untuk menghapus serta memberikan edukasi. Ya, jawaban yang paling tepat yang B. Kita lihat lagi ya skornya. Ini untuk skornya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Boleh dibantu dibaca lagi. Mbak Laras, yuk soal nomor 10.
Iya, Mbak. Anda sedang memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan sehingga terpaksa Anda membawa pulang pekerjaan kantor untuk dilanjutkan di rumah. Ketika semua pekerjaan Anda selesai, laptop mati total sehingga Anda tidak bisa menyetak tugas tersebut yang seharusnya diserahkan kepada atasan besok. Hal yang Anda lakukan B, Mbak. Saya akan membawa laptop saya ke jasa servis. Oke, teman-teman, ini terkait dengan TIK lagi ya. Terkait dengan TIK dan juga apa? Profesionalisme. Berarti yang mana? Yang A, saya akan mencabut baterai laptop saya dan menggunakan kabel adaptor. Ini agak kurang tepat ya. Yang B, langsung membawa ke servisan, ada kemungkinan betul. Yang C, menghubungi rekan saya, ada kemungkinan betul juga, minta bantuan ya. Yang D, menghubungi rekan saya yang paham terkait perangkat laptop, ada kemungkinan betul juga. Yang E, membiarkan laptop saya mati, kurang tepat. Berarti yang mana teman-teman? B, C, D. Ingat ya kata kuncinya, kalau misalkan soal TIK, terus Anda mengalami trouble, Anda mengalami permasalahan, ya, dan di situ bukan bidang Anda, maka yang harus Anda lakukan apa? Satu, berhenti mengerjakan aktivitas, dan yang kedua adalah berkonsultasi kepada ahli IT. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, langsung serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada jasa servis laptop. Yuk, kita cek skornya. Duh, ngawur nih soalnya ya. Bentar, saya perbaiki dulu untuk skornya. Ini karena soal tryout ya teman-teman ya. Jadi saya, soal simulasi prediksi, jadi saya belum cek semuanya. Ini jawabannya. Ini ya teman-teman untuk skornya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, langsung membawa ke servis laptop. Lalu yang berikutnya adalah Anda tanya kepada teman Anda yang mengerti terkait dengan perangkat laptop. Dari 10 nomor ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu dari 10 nomor ini teman-teman? Cukup bisa dipahami ya, meskipun soalnya panjang, tapi tidak terlalu sulit sebenarnya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 11. Anak Anda yang masih muda, berusia 8 tahun, sering menonton video di salah satu media sosial berbasis video streaming. Seringkali video yang ditonton itu kurang mendidik. Salah satu video yang sering ia tonton adalah aksi prank yang dimainkan oleh anak yang masih kecil dan terlihat cukup membahayakan untuk ditiru, ya jika ditiru. Sikap Anda untuk mengatasi hal tersebut adalah kita di sini berarti memainkan peran sebagai siapa? Orang tua ya, teman-teman ya. Orang tua di sini terkait dengan soal apa? TIK lagi. Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua dengan anak berusia 8 tahun yang menonton aksi prank? Apa? Yang A akan menjelaskan kepadanya bahwa tontonan yang ia lihat sangat membahayakan dan tidak baik. Ada kemungkinan betul. Melarangnya menonton konten video itu agak kurang tepat ya. Yang C, memblokir akun pemilik video tanpa diketahui oleh anak. Ini ada kemungkinan betul juga. Yang D, mengarahkan anak saya untuk menonton video yang lain yang lebih menarik. Ada kemungkinan betul. Yang E, memblokir lalu menasihati. Yang mana?
Yang A, C, D, atau yang E? Jawaban yang paling tepat yang E ya, teman-teman ya. Jadi Anda yang pertama adalah memblokir. Memblokir itu apa? Ada action-nya, ada tindakan nyatanya. Karena kalau kita hanya menasehati pada anak itu biasanya nggak mempan ya teman-teman ya. Jadi harus ada action-nya, baru kemudian Anda menasehati. Ini skornya adalah 5. Yuk kita cek. Kita cek bersama untuk skornya. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang pilihan E itu nilainya sempurna. Kenapa? Karena di sini ada action dan juga ada apa? Edukasi. Oke. Sampai sini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, soal terakhir ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal terakhir? Oke, lanjut ya teman-teman ke soal terakhir, soal nomor 12. Oke, kita baca bersama ya. Anda menggunakan smartphone, namun tidak terlalu mengerti teknologi yang ada di alat komunikasi tersebut. Pada suatu hari, ketika Anda menggunakan sosial media, muncul pop-up. Ya, pop-up itu pesan yang langsung keluar begitu ya, teman-teman ya. Dan Anda tidak sengaja Anda klik sehingga diarahkan ke halaman palsu dan diminta untuk memasukkan data login ke akun media sosial Anda. Ya, sehari kemudian Anda dihubungi oleh teman Anda yang terhubung lewat media sosial menanyakan terkait dengan postingan Anda yang dinilai cukup kontroversial. Anda kaget karena Anda merasa tidak pernah membuat postingan tersebut. Setelah Anda cek akun media sosial Anda baru sadar bahwa akun media sosial milik Anda itu dibajak, ya, dihack. Berarti apa yang kita bisa lakukan? Lagi-lagi ini soal terkait dengan TIK ya teman-teman ya. Terkait dengan TIK. Apa yang kita bisa lakukan teman-teman? Yang A, menjelaskan kepada teman saya bahwa postingan tersebut bukan saya yang membuat. Ada kemungkinan betul yang A. Yang B, segera ganti kata sandi atau password. Ada kemungkinan betul. Yang C ini mengklarifikasi ya. Ada kemungkinan betul. Yang D, menutup akun media sosial kurang tepatnya. Yang E, saya akan melaporkan ke polisi. Ini juga terlalu berlebihan. Yang mana? Yang A, B, atau yang C? Tentunya yang bisa Anda segera lakukan adalah yang B. Anda langsung ganti password atau ganti kata sandi. Dan Anda apa? Menghapus postingan yang kontroversial tadi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Yuk, kita lihat ya skornya. Ini ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?